Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Amir. Saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul tentang budidaya air tawar. Tugas mata kuliah pengolahan lingkup budidaya perikanan. Berikutnya, potensi perikanan air tawar di Indonesia. Menurut Sabtu Adi 2011, potensi sumber daya perikanan budidaya di Indonesia cukup besar dengan keragaman jenis biota air tawar yang bernilai ekonomis dan memungkinkan untuk dibudidayakan. Jenis yang dikultivasi. Pada kali ini terdapat 3 biota yang dikultivasi. Yang pertama, ikan lele, ikan gurame, dan ikan emas. Metode budidaya air tawar. Metode budidaya air tawar terbagi menjadi 4. Yang pertama, metode tradisional. Metode tradisional adalah sistem budidaya yang dilakukan dengan memanfaatkan pakan alami yang ada di kolam tersebut tanpa ada penambahan pakan buatan sama sekali. Yang kedua, metode semi-intensif. Metode semi-intensif merupakan sistem budidaya peralihan antara budidaya alami ekstensif dan budidaya intensif buatan atau yang disebut dengan perlakuan khusus. Ketiga, metode intensif, yaitu sistem budidaya yang melakukan perlakuan khusus. Wadah untuk penerapan sistem budidaya intensif ialah kolam air mengalir. Dan yang keempat yaitu bioflok. Kelebihan sistem bioflok. Kelebihan sistem bioflok terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pH air menjadi relatif lebih stabil. Kedua, tidak memerlukan pergantian air. Dan yang ketiga yaitu limbah yang ada pada kolam budidaya akan didaur ulang menjadi pakan berprotein tinggi. Sedangkan kekurangan sistem bioflok. Yang pertama, tidak dapat diterapkan pada kolam atau tambak yang bocor atau rembesan karena dapat mengancam biosecurity yang ada. Kedua, memerlukan aerator yang dapat bekerja secara terus-menerus sebagai penyuplai oksigen. Ketiga, pengamatan harus dilakukan lebih sering dan teliti demi mencegah timbulnya nitrit dan amoniak. Dan yang keempat, apabila flok terlalu pekat dapat menyebabkan kematian bertahap. Pentingnya pengelolaan lingkungan budidaya dalam mendukung aquaculture berkelanjutan. Oleh karena itu, kita menyadari bersama bahwa pentingnya arti berkelanjutan aktivitas perikanan yang berkelanjutan dapat dicapai melalui pengelolaan perikanan yang tepat dan efektif, yang umumnya ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, serta juga terjaga kelestarian sumber daya ikan dan kesehatan ekosistemnya. Cara budidaya ikan yang baik bagi lingkungan atau lahan. Yang pertama itu kita harus menentukan lokasi. Kedua, suplai air. Ketiga, tata letak dan desain. Keempat, keberhasilan fasilitas dan perlengkapan. Dan yang kelima, persiapan wadah. Cara budidaya ikan yang baik bagi lingkungan dan lahan, yaitu pengelolaan air benih dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan atau pembukaan lahan untuk budidaya air tawar atau kolam. Yang pertama yaitu pengeringan. Kedua, pengolahan dasar kolam. Ketiga, pengangkutan lumpur. Keempat, perbaikan pematang dan saluran air. Kelima, pengapuran dan pemupukan. Dan yang keenam, pengisian air. Topografi lahan yang sesuai untuk budidaya air tawar. Topografi yang sesuai yaitu yang pertama, bentuk wilayah atau relief. Kedua, ketinggian tempat di atas permukaan laut. Peran tekstur tanah dalam pendukung keberhasilan budidaya air tawar, yaitu yang pertama, tanah liat atau lempung. Kedua, tanah liat lempung berpasir. Ketiga, tanah lempung berpasir dengan kadar air hanya 30%. Sumber air, debit air, dan kontinuitas. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, yaitu air permukaan dan air tanah. Debit air yaitu jumlah air yang masuk ke dalam kolam melalui saluran inlet. Untuk pergantian air tersebut diperlukan debit air yang cukup. Kontinuitas didefinisikan sebagai keadaan di mana air bersih harus dapat diambil secara terus-menerus dengan stabil, baik pada musim kemarau maupun musim penghujan. Selanjutnya yaitu iklim. Unsur iklim terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penyinaran matahari. Kedua, suhu udara. Ketiga, kelembapan udara.
Dan yang keempat, awan, curah hujan, dan tekanan udara. Selanjutnya yaitu pengaruh perubahan iklim pada budidaya ikan. Yaitu yang pertama, akan terjadi pemunduran waktu panen. Kedua, mengubah siklus produksi dari ikan. Ketiga, perubahan iklim juga membuat beberapa penyakit yang menyerang ikan berkembang pesat. Pemukiman dalam budidaya ikan yang dimaksud dalam hal ini adalah rumah-rumah warga yang berprofesi sebagai pembudidaya ikan. Dari kegiatan budidaya, peningkatan ini berdampak pada perkembangan pemukiman yang ada. Kawasan industri. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Adapun sasaran dan strategi ini adalah yang pertama, menciptakan tata ruang kegiatan pengembangan yang seimbang terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang potensial. Kedua, pada waktu yang sama, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Konstruksi kolam yang baik. Konstruksi kolam yang baik terdapat menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pemetaan kolam budidaya ikan. Pemetaan kolam yang dibuat untuk menahan massa air dalam kolam agar tidak keluar dari dalam kolam. Kedua, kolam dan saluran budidaya ikan. Saluran dalam kolam budidaya ada 2 macam, yaitu saluran keliling atau karen dan saluran tengah atau gemalir. Ketiga, pintu air kolam budidaya ikan. Kolam yang baik harus memiliki pintu pemasukan air dan pintu pengeluaran air secara terpisah. Sistem pengelolaan limbah sebelum dibuang. Secara umum, proses pengelolaan air limbah terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama, primary treatment, yaitu penghilangan partikel-partikel kasar dengan cara pengendapan. Yang kedua, secondary treatment, yaitu penghilangan mikroorganisme, patogen, nutrien, senyawa organik, dan logam berat. Ketiga, tertiary treatment, yaitu berupa perlakuan tambahan bila perlu sebelum air dibuang atau dimanfaatkan kembali. Budidaya air tawar sistem resirkulasi tertutup. Pengertian sistem sirkulasi tertutup. Sistem aquaculture tertutup merupakan sistem budidaya yang hampir tidak atau hanya sedikit melakukan pergantian air. Air yang digunakan pada sistem ini mengalami penanganan khusus untuk mempertahankan agar kualitasnya selalu terjaga baik dan memenuhi syarat untuk budidaya. Kelebihan dan kekurangan sistem sirkulasi tertutup. Kekurangan. Pada sistem sirkulasi tertutup, sisa pakan dan metabolisme ikan mengakibatkan pemupukan bahan organik yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air. Sedangkan kelebihan sirkulasi tertutup. Kelebihan sistem aquaculture tertutup yaitu memudahkan pembudidaya untuk mengontrol kondisi aquaculture secara menyeluruh meliputi kualitas air, pemberian pakan dan pencegahan penyakit. Budidaya ikan sistem hidroponik. Budidaya ikan sistem hidroponik merupakan sistem pertanian modern yang mengkombinasikan antara cara budidaya hidroponik dan aquaculture. Adapun gambar yang telah ditunjukkan di atas yaitu perpaduan atau kombinasi antara ikan dan tanaman. Kelebihan dan kekurangan sistem aquaponik. Kelebihan sistem aquaponik terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, dapat diterapkan pada lahan yang sempit. Kedua, tanaman tidak membutuhkan suplai nutrisi bahan kimia. Sedangkan kekurangan pada sistem aquaponik yaitu investasi awal lumayan besar. Kedua, pupuk dan perawatan yang harus dilakukan setiap hari. Tantangan masa depan budidaya air tawar di Indonesia. Sejak dinobatkan sebagai masa depan perikanan dunia, subsektor perikanan budidaya terus menjadi sorotan di sektor kelautan dan perikanan budidaya air tawar di Indonesia. Terdapat 4 tantangan utama dalam pengembangan sistem budidaya air tawar di Indonesia. Yang pertama, ketersediaan benih. Kedua, ketersediaan pakan. Ketiga, dukungan teknologi. Dan keempat, kebijakan pemerintah yang pro pembudidaya. Karena kemungkinan besar dari tahun ke tahun, pemerintah hanya memprioritaskan pembangunan dan lahan yang digunakan untuk lokasi budidaya semakin susah untuk dikembangkan. Karena pemerintah hanya memprioritaskan
pembangunan gedung atau hal lain. Dan saat ini budidaya menjadi harapan penting untuk masa depan karena perikanan tangkap saat ini sudah semakin terkikis, baik dari teknik produksinya, diantaranya yaitu rusaknya ekosistem yang ada. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, marilah kita terus meningkatkan pengetahuan kita tentang pengembangan budidaya air tawar untuk masa depan kita yang berkelanjutan demi bangsa dan negara.